Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan membahas tentang opini publik. Ya, materi berikut ini akan dibagi menjadi 5 bagian atau 5 chapter. Yang pertama, definisi dari public opinion atau opini publik. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara komunikasi politik dengan opini publik. Yang ketiga adalah opini publik sebagai kekuatan yang tak nampak. Ke bagian keempat yaitu polling opinion. Dan yang terakhir, bagaimana opini publik itu bagian dari demokrasi. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu opini publik dari sisi definisi. Opini publik umumnya muncul dan berkembang setelah ada isu positif atau negatif tentang suatu hal, sebagaimana disebutkan dalam pengertian opini publik secara umum berikut ini. Opini publik adalah pendapat umum tentang satu hal, yaitu isu, program, tokoh, public figure, atau suatu lembaga atau produk yang melekat pada diri khalayak atau masyarakat yang dijadikan pegangan terhadap sebuah hal yang kontroversial. Jadi opini publik bisa positif atau negatif dan terbentuk karena kekuatan media. Pendapat pro dan kontra terhadap objek opini biasanya mengawali opini publik. Namun makin kuatnya pengaruh media terhadap suatu kutub pro ataupun kontra akan melahirkan opini publik. Sementara kelompok lawannya terdiamkan karena tidak ada dukungan media. Seperti masa-masa pandemi sekarang, banyak sekali terbentuk opini publik, baik itu terkait dengan vaksin maupun keberadaan virus COVID itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa definisi opini publik dari para ahli. Kalian bisa membaca definisi-definisi ini dan silakan dipahami. Ya, kita masuk ke bagian kedua. Bagaimana hubungan antara komunikasi politik dengan opini publik? Opini publik merupakan faktor yang dapat mendukung atau memperkuat pesan politik, elit politik, dan partai politik. Opini publik merupakan dampak atau hasil dari komunikasi politik. Opini publik perlu dikelola dengan baik dalam komunikasi politik dan perlu dipelihara agar selalu favorable agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan baik dan optimal. Opini publik yang negatif akan menghalangi atau menghambat tujuan komunikasi politik. Opini publik berkaitan dengan pemanfaatan media massa atau media sosial dalam manajemen isu sebagai bagian dari komunikasi politik atau public relation politik. Berikut ini adalah fungsi dari opini publik. Menurut Emory S. Bogardus, opini publik memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah memperkuat undang-undang dan peraturan, karena tanpa dukungan pendapat umum, undang-undang dan peraturan yang dimaksud tidak akan berjalan. Yang kedua, pendukung moral dalam masyarakat. Dan yang ketiga, pendukung eksistensi lembaga sosial dan lembaga politik. Berdasarkan ketiga fungsi ini, komponen yang terkait dalam opini publik memiliki peran dan tugas
yaitu politisi tugasnya menyampaikan aspirasi atau pendapat rakyat atau kelompok sebagai upaya membentuk opini publik. Tanpa opini publik, pesan-pesan politik tidak akan dapat diukur dan keberhasilannya tidak bisa diketahui. Profesional dan atau jurnalis tugasnya menyampaikan berita atau opini yang pesannya berasal dari beragam komunikator politik dan dikemas dalam beragam bentuk. Konsultan atau manajemen kampanye tugasnya mengemas opini sebagaimana yang dipesan oleh politisi dan partai politik. Konsultan atau manajemen kampanye tugasnya mengemas opini sebagaimana yang dipesan oleh politisi dan partai politik. Konsultan dan manajer kampanye, termasuk komunikator politik profesional, adalah orang-orang yang membantu membentuk citra para politisi. Aktivis menyampaikan aspirasi atau opini, artinya proses dan aktivitas komunikasi politik berkaitan erat dengan opini publik. Khalayak adalah audiens atau publik. Publik yang dimaksud di sini adalah kelompok sosial yang lebih spesifik. Berikut ini adalah karakteristik opini publik. Opini publik menjadi wakil kesepakatan yang diawali dengan sikap orang-orang tentang isu yang masih menjadi tanda tanya. Menurut Seidel, dalam buku Sumirat dan Ardianto, menerangkan bahwa sikap didasarkan pada jumlah karakteristik, yaitu antara lain individu secara fisik emosional. Ini termasuk juga kondisi, usia, dan status sosial. Kemudian culture atau budaya, lingkungan dan gaya hidup dalam area geografis tertentu, seperti misalnya orang Jepang berbeda dengan orang Amerika atau orang desa di Amerika. Lalu pendidikan. Ini terkait dengan tingkat dan kualitas pendidikan seseorang, juga akan mempengaruhi bagaimana opini publik terbentuk. Lalu keluarga, ini adalah akar rumput seseorang atau people's roof. Bagaimana latar belakang dalam keluarga juga membentuk opini publik. Religi, suatu sistem kepercayaan terhadap tugas dan supranatural. Tingkat sosial, posisi di dalam masyarakat, perubahan status sosial yang dimiliki individu juga merupakan bagian dari karakteristik opini publik. Dan yang terakhir adalah ras, yaitu asal etnik atau suku. Baik, selanjutnya adalah tahap pembentukan opini. Ferdinand Tönnies menyebutkan 3 tahap opini publik dalam perkembangannya, yaitu Die Luftartige, Die Flüssige, dan Die Feste. Pada tahap pertama, opini publik laksana uap yang tahap perkembangannya masih terombang-ambing mencari bentuk nyata. Tahap selanjutnya, opini publik mempunyai sifat-sifat seperti air yang sudah mempunyai bentuk nyata, namun masih dapat dialirkan menurut saluran yang dikehendaki. Pada tahap terakhir, opini publik sudah kuat dan tidak mudah berubah. Baik, selanjutnya Bernard Hennessy dalam buku Pendapat Umum mengemukakan 5 faktor pembentuk opini publik. Yang pertama adalah adanya isu atau presence of an issue. Harus terdapat konsensus yang sesungguhnya opini publik berkumpul di sekitar isu. Isu dapat didefinisikan sebagai suatu kontemporer yang di dalamnya mungkin tidak terdapat kesepakatan atau kontroversi, juga konflik kontemporer. Yang kedua, adanya kelompok yang dikenal dan berkepentingan terhadap suatu isu. Yang ketiga, adanya pilihan yang sulit, mengacu pada totalitas opini para anggota masyarakat tentang suatu isu. Dan yang keempat, adanya suatu pernyataan atau opini. Berbagai pernyataan bertumpuk sekitar isu. Pernyataan biasanya melalui kata-kata yang diucapkan atau ditulis. Menurut Bernard Hennessy,
Opini publik internal mengacu pada sikap ketidakberkenaan publik terhadap isu tertentu yang tidak diungkapkan. Sementara opini publik tersembunyi mengacu pada sikap publik mengenai suatu isu, namun tidak menggugah atau memengaruhi perilakunya. Dan yang terakhir adalah adanya sejumlah orang yang terlibat. Publik adalah besarnya masyarakat yang menaruh perhatian terhadap isu, dengan maksud mengesampingkan isu-isu kecil dengan pernyataan-pernyataan yang tidak begitu penting dari individu yang sifatnya sangat pribadi. Ya, bagaimana hubungan antara riset, informasi, dan opini? Kajian komunikasi politik tumbuh dan berkembang karena adanya riset opini publik yang dilakukan oleh Laswell atau tokoh-tokoh lain. Rousseau menyebutkan kaitannya dengan kebijakan pemerintah perlu memperlihatkan opini publik. Lalu rakyat membutuhkan informasi mengenai kebijakan dan aktivitas pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan, dan terbentuklah opini, yaitu pemerintah butuh masukan dari rakyat melalui opini publik, harapan, keinginan, pilihan mengenai kebijakan dan kekuasaan. Selanjutnya adalah bagaimana opini publik ini sebagai kekuatan tak nampak. Opini publik adalah kekuatan yang tidak terlihat, tapi dapat dirasakan kekuatannya. Misalnya, ketika lengsernya Soeharto di era Orde Baru, atau Ferdinand Marcos di Filipina, dan Joseph Estrada dari kursi kepresidenan. Opini publik bisa mengonstruksi dan mendekonstruksi kebijakan. Opini publik bisa mengokohkan kekuasaan dan menjatuhkan kekuasaan. Opini publik memiliki dampak positif dan negatif. Beberapa contoh seperti yang bisa dilihat dalam slide berikut. Opini publik menjadi hukuman sosial dan atau dukungan sosial. Misalnya contoh kasus politisi korup atau cicak versus buaya, yaitu KPK versus Polri. Kemudian opini publik bisa juga melemahkan norma atau menguatkannya. Seperti contoh opini publik yang muncul ketika terjadi adu argumen antara Arteria Dahlan dan Emil Salim di tayangan Marta Najwa. Mempertahankan dan menghancurkan eksistensi lembaga itu juga bisa dilakukan oleh opini publik. Contohnya misalnya dicabutnya dari fungsi ABRI atau TNI di era Presiden Gus Dur dan isu multifungsi Polri di era kontemporer. Opini publik juga bisa mempertahankan atau menghancurkan budaya politik primordial atau patrimonial. Contohnya pendiri partai menjadi patron atau tidak, seperti fenomena Megawati di PDIP, Gus Dur dan Amin Rais yang tersingkir di partai yang didirikannya. Nah, ini adalah model proses antara opini publik dengan kebijakan. Opini publik berperan dalam pembuatan keputusan. Bentuknya bisa berbagai cara dan kombinasi berbagai suara untuk mempengaruhi kebijakan. Para pembuat keputusan, terutama legislator dan administrator, memiliki suatu ukuran yang fleksibilitas yang besar, karena countervailing power dapat diberlakukan antara satu sama lainnya. Pada saat yang sama, semua warga negara yang terorganisasi dalam sejumlah kelompok penekan mampu memanfaatkan rivalitas yang berlangsung di antara kelompok pemimpin yang bersaing. Opini publik memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan demokrasi. Tidak heran jika kelompok-kelompok politik berusaha menanamkan citra positif melalui jajak pendapat. Di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, para pemimpin partai, calon presiden, senator, dan anggota parlemen, serta kelompok-kelompok penekan mengeluarkan banyak uang untuk menciptakan pendapat umum yang positif dengan berbagai cara. Misalnya mengadakan konferensi pers, wawancara dengan wartawan, memasang iklan, menulis artikel, membuat buku, stiker, billboard, spot televisi, display, baliho, atau media-media promosi lainnya untuk menarik perhatian masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk merebut simpati opini publik
tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas media komunikasi. Salah satu proses komunikasi yang berkaitan dengan terbentuknya opini publik dalam proses politik adalah komunikasi massa. Dalam hal ini, media massa mentransformasikan pesan-pesan presiden, KPU, partai politik, dan komunikator politik mengenai kebijakan proses politik. Komunikasi massa menjadi bagian penting pembentukan opini publik dalam aktivitas dan proses politik. Hampir tidak ada opini masyarakat yang mampu menyebar luas tanpa pemanfaatan media massa, termasuk media baru atau media. Media baru semakin banyak digunakan dalam politik untuk membentuk opini publik. Misalnya, Obama berhasil memanfaatkan Facebook pada kampanye pemilu 2008 di Amerika Serikat. Melalui Facebook, Obama menyebarkan slogan "We Can Change" yang sangat terkenal hingga akhirnya ia memenangi pemilu dan terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian keempat. Untuk mempertahankan opini publik positif bukanlah perkara yang mudah dan dapat diperoleh dalam waktu yang tepat. Membentuk opini publik membutuhkan strategi komunikasi yang tepat berdasarkan setting sosial dan politik yang ada. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah dengan menguji atau meneliti proses pembentukan opini publik pada saat pra dan pasca pembentukan. Adapun cara-cara menguji dan meneliti opini publik yang dapat dilakukan yaitu polling. Polling adalah pengumpulan suara atau pendapat masyarakat secara lisan maupun tertulis. Polling adalah metode yang paling sederhana atau cenderung tidak serumit metode penelitian atau pengukuran lainnya. Polling dapat saja dilakukan oleh pihak media dengan meminta pelanggan atau konsumen menjawab pertanyaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Contohnya pada pemilihan presiden tahun 2014, di media online muncul polling mengenai siapa presiden yang diinginkan dan tepat serta dipercaya dapat membawa Indonesia ke depan sebagai sebuah harapan baru bagi semuanya. Selain itu, ada juga jejak pendapat. Ini atau juga disebut dengan attitude skills, yaitu menetapkan beberapa orang yang setuju dan tidak setuju mengenai suatu masalah. Perilaku publik bisa diukur dengan survei atau metode lainnya untuk mengetahui kecenderungan sikap publik terhadap isu tertentu. Misalnya pada pemilu DKI Jakarta tahun 2017, partai politik membuka peluang dengan mengadakan konvensi dalam rangka menyaring para kandidat yang akan dipilih berdasarkan tingkat elektabilitas mereka di tengah khalayak pemilu. PDIP mengadakan seleksi calon yang akan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Mei 2015 untuk melihat tingkat kandidat yang kemudian baru akan dipilih dan diputuskan kandidat yang paling berpeluang memenangi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Terkait dengan jejak pendapat Timor Timur juga pernah dilakukan oleh bangsa ini, di mana dilakukan referendum untuk memilih opsi merdeka atau otonomi. Namun, kasus ini menjadi sangat ramai. Hal ini disebabkan karena referendum yang dilakukan pada 30 Agustus tahun 1999 itu kemudian membuat lepasnya Timor Timur dari negara Indonesia. Dan ini dianggap sebagai kegagalan pemerintah dalam mengelola opini publik. Ini adalah salah satu contoh polling yang tidak ilmiah, yaitu polling yang dilakukan oleh dulu ada namanya tabloid Monitor terkait dengan polling kagum 5 juta tentang tokoh yang diidolakan pembaca. Polling Monitor ini berhasil mengumpulkan 33.963 kartu pos berisikan nama idola pembaca pada tahun 1990. Hasil polling menunjukkan bahwa ada 10 besar dan tokoh-tokoh yang diidolakan, diantaranya posisi pertama itu adalah Presiden Soeharto, yang kedua B.J. Habibie, kemudian posisi kelima adalah Kiai Haji Zainuddin MZ,
Posisi ke-9 Harmoko dan posisi ke-10 adalah Arswendo Atmowiloto, yang tidak lain adalah pemimpin redaksi dari tabloid Monitor. Dan di posisi terakhir ada Nabi Muhammad maksudnya, dan di posisi ke-11 dicantumkan Nabi Muhammad SAW. Hasil polling ini dianggap telah menghina Nabi dan melecehkan umat Islam. Keyakinan dan agama adalah isu sensitif yang dapat menyulut emosi penganutnya, khususnya umat Islam saat itu yang pernah terluka karena berbagai represi pemerintahan Orde Baru. Monitor menyajikan hasil polling yang tidak didasarkan pada metodologi riset yang dapat dipertanggungjawabkan. Arswendo terlalu berani memasukkan namanya dan Nabi di sana. Dia tidak peka. Bahkan Nurholis Majid menyebut itu sebagai guyonan yang mengganggu, seperti orang yang sengaja membuat orang lain jatuh dengan menarik karpet di bawahnya. Toleransi dan kerukunan umat beragama rusak gara-gara Monitor pada waktu. Kemudian banyak lagi kasus-kasus lain terkait dengan yang menyulut opini publik. Seperti kasus yang ada di Prancis, bagaimana Presiden Prancis mencoba melindungi orang yang membuat karikatur Nabi Muhammad. Dan bagian saja adalah pembentukan opini publik. Dalam sejarah kekuasaan tidak ada pemerintahan yang bisa bertahan tanpa dukungan rakyat. Kekuasaan seorang raja atau presiden, bagaimanapun kuatnya akan runtuh manakala rakyatnya sudah tidak mendukung pemerintahnya. Jatuhnya Presiden Idi Amin di Uganda, Kaisar Haile Selassie di Ethiopia, Presiden Ershad di Bangladesh, Presiden Marcos di Filipina, Presiden Saddam Hussein di Irak adalah bukti sejarah bahwa kekuasaan bisa ditumbangkan oleh kehendak orang banyak, sekalipun pemerintahan itu dijalankan dengan cara-cara diktator. Praktek pendapat umum sebenarnya sudah berlangsung lama sejak negara-negara kota di Yunani melaksanakan pemungutan suara secara langsung untuk melihat suara mayoritas. Para penduduk kota mengacungkan tangannya untuk menyatakan setuju atau tidak terhadap suatu isu yang dipermasalahkan oleh orang banyak. Tetapi karena praktek komunikasi sekarang tidak lagi dilakukan secara langsung seperti halnya di Yunani, melainkan sudah melalui media massa seperti surat kabar atau barang cetak lainnya, maka pendapat-pendapat masyarakat dapat disalurkan atau ditemui dalam media massa dan bahkan sekarang media sosial. Pembentukan opini publik berkaitan dengan teori spiral keinginan yang dikemukakan oleh Morrison. Teori ini menyatakan bahwa pendapat pribadi sangat bergantung pada sesuatu yang dipikirkan atau diharapkan oleh orang lain. Pendapat yang dominan akan membuat pendapat yang tidak dominan menjadi diam. Sebab ada kecenderungan pendapat yang tidak dominan takut terisolasi oleh pihak yang dominan. Kecenderungan pihak yang menyatakan pendapat dan orang lainnya menjadi diam akan mengawali proses spiral yang meningkatkan kemapanan satu pendapat sebagai pendapat umum, dan media massa merupakan salah satu kekuatan lainnya. Oleh sebab itu, tujuan pembentukan opini publik itu adalah menetralkan opini yang memusuhi, mengkristalkan opini yang masih tersembunyi, dan memelihara opini yang favorable. Memelihara opini harus proporsional. Bila berlebihan, disakralkan, dikeramatkan akan seperti Pancasila. Dia memiliki nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, kemudian dipandang negatif di masa Orde Baru karena Pancasila menjadi alat politik dan legitimator penyimpangan rejim. Kegiatan P4 menjadi indoktrinasi pemerintah yang sentralistik dan otoritarian. Salah satu tujuan dibentuknya opini publik adalah membentuk citra positif atau negatif terhadap komunikator politik. Pembentukan citra positif oleh seseorang, kelompok, organisasi politik, dan organisasi masyarakat bertujuan memunculkan opini positif. Opini positif dan citra positif akan sangat menguntungkan komunikator politik. Pembentukan citra positif terjadi juga pada level personal. Opini individu muncul sebagai akibat persepsi-persepsi yang timbul terhadap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Opini berdasarkan penafsiran setiap individu atau setiap orang akan berbeda pandangannya terhadap suatu masalah. Opini itu bisa setuju atau tidak setuju, atau menimbulkan pro dan kontra. Dengan demikian, baru akan diketahui bahwa orang-orang yang sependapat dan tidak sependapat dengannya setelah dia memperbincangkan dengan orang lain. Jadi opini publik merupakan perpaduan dari opini-opini individu. Oleh sebab itu,
demokrasi dan tumbuh berkembangnya opini publik. Oleh karena itu, demokrasi juga merupakan salah satu alat untuk tumbuh berkembangnya opini publik yang sehat. Karena dalam demokrasi terjamin adanya kebebasan berpikir, kemudian kebebasan berpendapat, kemudian adanya minat dari rakyat masyarakat untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam politik, adanya pendidikan politik, dan kesediaan masyarakat untuk mengedepankan kepentingan umum, serta media yang digunakan untuk pembentukan opini publik yang dijamin di dalam negara demokrasi seperti pers, organisasi politik, dan organisasi non. Demikian bahasan kita kali ini mengenai opini publik. Selanjutnya silakan Anda baca untuk menambah pengetahuan melalui sumber-sumber lain yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.